Ya, kita lanjut lagi teman-teman, masih di serial ngomongin sistem design. Jadi sekarang kita masuk ke bagian reliability teman-teman. Nah ini outline yang akan gue share ya di video kali ini. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke definisi reliability itu sendiri gitu ya. Terus kenapa gue mentions about reliability, not the availability. Oke, apa bedanya sih antara kedua itu gitu ya. Terus yang kedua kita juga akan talk about fault and failures. Jadi apa itu fault, apa itu failures. Terus gue juga akan coba share tentang beberapa jenis faults ya. Ada hardware error, terus ada software error, ada human error. Terus karena kita talk about reliability gitu ya, dan teman-teman juga mesti ngerti apa yang mesti diukur dari ini apa namanya sebagai tolak ukur bahwa reliability kita tuh naik atau turun gitu ya. Jadi ada beberapa parameter yang bisa diukur teman-teman. Terus yang terakhir adalah gimana caranya kita bisa nge-enhance reliability kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian definisi reliability teman-teman. Nanti gue coba compare dengan definisi availability ya. Nah jadi untuk definisi reliability ini gue ambil dari buku DDIA teman-teman, Designing Data Intensive Applications, itu udah di halaman 6. Jadi reliable means the system should continue to work correctly. Oke, jadi sistem akan terus bisa bekerja gitu ya secara benar. Nah benar yang maksud adalah melakukan correct functions, jadi melakukan sesuatu yang memang sudah diprogram gitu ya at the desired level of performance. Jadi kata kunci yang kedua adalah selain melakukan tadi ya, pertama adalah melakukan functionsnya dengan benar gitu ya, desired output gitu, input output. Terus yang kedua ada desired level of performance. Jadi melakukan sesuatu dengan benar aja tuh nggak cukup gitu ya. Jadi ada level of performance yang mesti kita ukur juga. Contohnya latensi misalkan. Jadi ngelakuin functionsnya benar tapi ternyata latensinya tinggi banget nih gitu ya. Harusnya bisa melakukan hanya 2 detik. Ternyata sekarang mereturn responsnya atau memproses sesuatunya 2 menit misalkan. Nah itu disebut sebagai tidak reliable teman-teman. Kebayang ya? Jadi yang disebut sebagai reliable itu melakukan sesuatu dengan benar at the desired level of performance gitu ya. Contohnya latensi gitu ya. Contoh di dalam teknologian gitu ya, per back-end application setelah kurang lebih gitu ya. Tapi ada banyak banget parameter yang diukur selain latensi tadi sebetulnya. Nah terus continue bekerja ketika apa teman-teman? Ketika in the face of adversity. Maksudnya adalah baik komponennya tuh running secara normal gitu ya. Maksudnya komponen itu adalah ya tadi ada hardware, ada software, ada humannya gitu ya, melakukan prosedur dengan benar gitu. Ataupun ada fault diantaranya gitu. Fault, nanti gue jelasin apa bedanya faults dengan failure ya. Intinya ketika terjadi faults di beberapa komponen hardware atau beberapa komponen software atau ternyata ada human error gitu ya, software kita bisa melakukan tadi gitu ya, tetap performing at the correct functions at the desired level. Ya, kebayang ya. Jadi walaupun terjadi adversity, terjadi macam-macam gangguan lah istilahnya gitu. Jadi yang disebut sebagai sistem reliable tetap bisa bekerja correctly gitu ya, performing at the correct functions at the desired level of performance gitu ya. Nah sedangkan di availability teman-teman, pengertian available itu hanya terbatas pada mereturn gitu ya, mereturn sesuatu kepada klien gitu ya. Maksudnya klien tuh ya pada inputnya gitu ya. Jadi inputnya A, kita expect mengeluarkan B, ketika dimasukin A keluarnya B, selesai, itu available gitu. Kita nggak ngukur desired level of performance di situ teman-teman. Kebayang ya? Jadi yang dimaksud sebagai available adalah ya udah pokoknya selama functionsnya atau service-nya itu melakukan pekerjaan dengan benar, berarti itu available teman-teman. Nah gue consider untuk pakai istilah reliability instead of availability. Kenapa? Karena in real world gitu ya, ketika teman-teman punya service-service yang harusnya bisa mereturn kurang dari 100 milisecond misalkan gitu ya, ternyata klien harus nunggu sampai 1 menit gitu ya. Menurut gue itu nggak available gitu. Kebayang ya maksudnya ya? Makanya gue prefer pakai reliability yang mana sebenarnya sudah mencakup availability juga gitu teman-teman. Paham ya? Jadi kita mesti ngukur juga nih, apalagi di bagian sistem design gitu ya, kita harus bisa ngukur selain dari service itu menjalankan dengan fungsi yang benar gitu ya, correct functions, ya itu juga harus bisa melakukan performanya dengan baik gitu ya. Jadi kita punya ukuran desired level of performance. Jadi bedanya reliability dengan availability teman-teman. Nah ini gambarannya teman-teman. Jadi seperti yang gue bilang ya, jadi availability itu tidak mempertimbangkan nilai performa atau non functional ya. Gue bilang non functional requirement gitu. Jadi selama
klien itu membuat request gitu ya, terus service kita melakukan processing gitu ya, terus kita merespons ke klien, mau berapapun latensinya gitu ya, ini waktu proses ini gitu ya, mau berapa lama pun latensinya ya kita anggap sebagai available gitu. Kebayang ya? Yang penting return non-error response teman-teman. Kebayang ya? Sedangkan di reliability, kalau latensinya ternyata lebih dari let's say nilai timeout kita misalkan gitu ya, itu tidak dianggap sebagai reliable teman-teman. Jadi dua parameternya harus diukur, non-error response dan desired performance, atau dalam kasus ini latensi teman-teman. Ya, kebayang ya. Jadi gue akan refer ke word of reliability. Ya selain ini gitu ya, sebenarnya di buku di DIA pun ya mentionnya reliability bukan availability teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke bagian fault dan failure nih teman-teman. Jadi fault itu adalah segala kemungkinan yang bisa terjadi yang menyebabkan sistem kita tuh berhenti bekerja teman-teman. Kebayang ya. Jadi apapun kemungkinannya gitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman baca di DIA ya, buku Designing Data Intensive Applications, di bagian fault itu dia jelasin bahwa kita nggak mungkin bikin fault itu jadi 0% teman-teman. Jadi 0 kemungkinan untuk terjadi faultnya gitu ya. Itu nggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali kemungkinan terjadinya fault itu gitu ya. Termasuk ya nature yang nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi gempa atau longsor segala macam gitu itu akan selalu terjadi gitu ya, maksudnya bukan selalu terjadi sih, maksudnya kita nggak bisa predik itu gitu ya, jadi itu tetap jadi kemungkinan yang ada dan kita nggak bisa reduce itu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita bikin cara mengantisipasinya atau cara merecovernya juga gitu ya di sistem kita gitu. Oke. Nah sistem-sistem yang udah nerapin cara mengantisipasi, cara merecover dari faults tadi gitu ya, itu disebut sebagai fault tolerant atau resilient teman-teman. Kebayang ya? Jadi misalkan kita punya satu software yang dideploy ke global global scale gitu ya. Jadi software kita ini ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Europe juga gitu ya, di benua Europe, ada di Perancis, Inggris dan sebagainya gitu ya. Apa yang terjadi ketika let's say server di Indonesia ini mengalami down gitu, server di Indonesia. Oke. Nah, kalau dia mengadopsi fault tolerant gitu ya, maka secara otomatis gitu ya, si trafficnya akan di redirect ke cluster atau server terdekat gitu. Contoh misalkan ke Singapura gitu. Nah, itu disebut sebagai fault tolerant teman-teman. Jadi walaupun software kita di Indonesia itu mati, user ketika akan mengakses software tersebut tetap bisa gitu. User nggak melihat ada sebuah kejadian kesalahan di sistem kita gitu. Kebayang ya? Karena sebenarnya trafficnya udah di redirect ke Singapura, let's say gitu. Oke, nah itu disebut sebagai fault tolerant atau resilient. Itu salah satu contohnya aja. Oke. Nah berikutnya apa nih perbedaan antara fault dengan failure? Sedangkan failure gitu ya, failure itu adalah kejadian di mana sistem kita tuh benar-benar whole stops. Jadi benar-benar berhenti bekerja dan nggak bisa providing the service ke user gitu, teman-teman. Ngerti ya? Jadi failure itu adalah kejadian di mana benar-benar ya service kita nggak bisa bekerja gitu ya, complete faults lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar service kita nggak bisa nge-serve any request lagi gitu. Even request aja bisa jadi nggak masuk gitu, teman-teman. Oke. Nah yang pingin kita antisipasi itu adalah si faults ini teman-teman. Oke. Jadi certain of faults kita bisa antisipasi sehingga sistem kita yang udah kita buat atau software kita atau aplikasi kita atau backend kita atau database kita gitu bisa fault tolerant teman-teman atau resilient tadi. Bayang ya. Nah ini ada contoh-contoh faults teman-teman, ada hardware error, ya contohnya ada bit flip, ada shorted circuit. Nah, yang bit flip tuh teman-teman bisa cek ya. Jadi di YouTube ya, nanti gue coba taruh linknya di bawah. Jadi kasus bit flip ini menarik teman-teman. Jadi ada seingat gue game Mario, terus si game konsolnya tuh kena bit flip gitu ya, kena radiasi, terus terjadi bit flip di gamenya, terus tiba-tiba si game Mario tuh pindah level teman-teman. Teman-teman bisa searching aja di YouTube ya, nanti kalaupun nanti gue taruh linknya di bawah. Jadi Mario bit flip gitu ya, keywordnya itu, seingat gue, nanti gue taruh linknya di bawah. Jadi tiba-tiba karena terjadi perubahan 0 jadi 1 gitu ya, terus pindah level otomatis tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba si Mario-nya tuh pindah level gitu. Itu menarik sih. Terus yang kedua ada software error, contohnya ada OS error. Nah OS error juga ini menarik juga kalau teman-teman pengen baca gitu ya. Jadi ada sempat pernah terjadi bukan error sih ya, bug di Linux gitu ya untuk mengidentifikasi leap year ya, dan itu bikin
banyak perusahaan tech juga jadi down gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek juga. Terus ada network error, terus ada human error gitu ya. Contohnya ada unplugged network. Jadi kita mestinya nge-unplug interface network yang satu misalkan tiba-tiba salah nyabut gitu ya, tiba-tiba nyabutnya yang interface kedua misalkan. Nah, itu juga bisa terjadi teman-teman. Atau restarting the wrong server. Jadi kita harus merestart server tapi ternyata server yang kita restart salah gitu ya, salah restart. Itu bisa terjadi teman-teman. Oke. Nah, ini adalah kinds of faults yang sebenarnya bisa kita bikin cara antisipasinya gitu ya, yang mana nanti sistem kita akan disebut sebagai fault tolerant atau resilient ketika kita bisa mengantisipasi beberapa error ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian apa sih yang harus diukur teman-teman supaya kita tuh ngerti nih bahwa sistem kita tuh reliable atau enggak gitu ya. Sejauh mana sih ukuran reliable dari sistem yang kita punya sekarang gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita mesti define dulu nih. Reliable yang kita maksud ini dalam service tertentu pasti beda-beda teman-teman. Jadi kita mesti buat definisi konkret dari service-service yang kita punya gitu. Contoh misalkan, service A misalkan gitu ya, harus punya 99% of non-error response, which is uptime atau availability gitu ya, dengan 95% dari latensinya di bawah 100 milisecond teman-teman. Contoh misalkan ya, karena memang service ini tuh secara ya maksudnya perkiraan kita, secara perhitungan kita itu nggak mungkin lebih dari 100 milisecond harusnya gitu ya. Berdasarkan data juga nggak mungkin lebih dari 100 milisecond. Oke, dan kita ingin gitu ya, kita ingin service kita itu uptime-nya 99% dan punya latensi di bawah 100 milisecond itu 95% teman-teman. Nah, ini definisi reliable kita gitu. Bayang ya. Nah, setelah punya definisinya itu teman-teman bisa masuk ke deploy metrics gitu, terus kita monitor kita bikin some kind of service observability gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di video serial gue tentang site reliability engineering ya. Di situ gue jelasin gimana caranya building the metrics gitu ya, mulai dari receive the metrics, terus bikin SLI gitu ya, terus kita coba rumuskan SLO sampai error budget gitu ya. Nah, itu detail ada di situ gitu ya. Tapi intinya gue nggak mau too much into detail ke sana karena nanti akan terlalu panjang gitu ya videonya. Intinya adalah yang harus diukur itu adalah definisi dari reliable per service-nya teman-teman dulu gitu. Oke, teman-teman harus punya definisi dulu, terus baru di situ mulai ada ukuran-ukurannya gitu ya. Oke, 99% non-error response sama 95% latensi under 100 milisecond gitu. Oh, itu ukuran reliable dari service itu gitu. Kebayang ya? Nah, yang kedua, kalau teman-teman belum mudeng gitu ya, belum ngerti dengan definisi dari reliable-nya apa. Nah, ada rumus general gitu ya, rumus general yang bisa teman-teman terapkan gitu ya. Bukan rumus general sih sebenarnya sih. Jadi ada beberapa matriks yang umum yang mestinya ada di semua service teman-teman. Oke. Ya, itu disebut sebagai 4 golden signals teman-teman. Nah, ini gue ambil dari SRE book ya, SRE book. Ini bagus juga, buku bagus juga teman-teman bisa baca juga. Intinya ada 4 signals ini yang sebenarnya harus teman-teman ukur in order to achieve the reliability. Oke. Ada latensi, traffic, errors, sama saturations. Oke. Nah, keempat ini teman-teman ukur dan teman-teman bikin definisinya untuk per service teman-teman. Oke, latensinya harus berapa, trafficnya minimum berapa gitu ya. Jadi misalkan 2 juta request per second gitu ya. Oke, masih aman nih latensi dan availability-nya. Oke, ditulis berarti maksimum yang bisa di-achieve untuk si throughput-nya adalah 2 juta request per second misalkan. Nah, itu teman-teman mesti definisikan juga. Oke, terus errors ini more like availability ya. Jadi berapa kali dia mereturn sukses, berapa kali dia mereturn errors, itu juga tetap harus diukur gitu ya, berapa persentasenya. Yang keempat adalah saturations teman-teman. Saturations ini adalah seberapa mungkin kalau di kimia tuh kejenuhan kali ya, jenuh dari suatu elemen terhadap elemen tertentu gitu ya. Nah, kalau ini tuh seberapa besar sih resource CPU yang dipakai untuk sekian request gitu. Kebayang ya. Jadi ya kepenuhan gitu ya, bukan kepenuhan sih, kejenuhan dari usage CPU, contohnya ya usage CPU atau usage memory atau usage disk IOPS gitu ya. Nah, itu teman-teman juga harus ukur gitu. Bayang ya. Nah, setelah punya 4 matriks tadi gitu ya, kita punya definisinya, kita punya matriksnya, terus kita juga punya matriksnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah define the reliability using SLO teman-teman, dan error budget. Nah, disitulah
mulai ada angka gitu ya, mulai ada ukuran gitu ya, berapa sih nilai reliability kita teman-teman. Kebayang ya, oh ternyata sistem kita itu memang hanya bisa menerima request latensi under 100 milisecond gitu ya untuk 95% requestnya misalkan. Oh ya udah, kita targetin SLO kita tuh jangan di atas itu gitu. Paham ya? Karena kalau di atas itu by default akan breach teman-teman. Oke. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat ke serial gue di site Reliability Engineering. Oke. Tapi intinya gue jelasin lagi bahwa ketika teman-teman punya normal circumstances-nya let's say 95%, teman-teman taruh SLO-nya jangan 99% gitu. Karena by default berarti teman-teman udah breaching di SLO pasti gitu. Ya, teman-teman taruh bawahnya gitu ya. Nah, biasanya diukurnya dari nilai 9 gitu ya, dari single 9, double 9, triple 9 gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya achieve 99%, SLO-nya berarti 90 gitu. Kalau teman-teman punya kalau teman-teman matriksnya bisa achieve 99,9 berarti SLO-nya 99% gitu. Oke. Jadi itu yang harus diukur in order to achieve the word reliable. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa enhance nilai reliability dengan beberapa simulasi nih teman-teman. Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih dan kita udah punya ukuran harusnya gitu ya. Berapa sih nilai reliability kita gitu kan untuk certain of matrix gitu ya. Dan untuk particular service gitu ya. Jadi service A latensinya berapa, trafficnya berapa, errornya berapa gitu. Terus service B dan bla bla bla. Terus sampai ke service yang teman-teman punya gitu ya, sampai service Z gitu. Teman-teman udah punya nilai ukurannya gitu ya. Terus gimana sih cara kita bisa mengenhance nilai reliability itu gitu. Oke, yang pertama, change should be gradually. Nah, ini bisa macam-macam teman-teman, bisa macam-macam untuk pada saat implementasinya gitu ya. Intinya adalah perubahan itu dilakukan secara gradual teman-teman, nggak langsung plug to plug ganti misalkan update misalkan tiba-tiba langsung update jadi versi selanjutnya misalkan gitu ya. Nah, itu akan terlalu riskan untuk menurunkan nilai reliability teman-teman. Oke, jadi lebih baik teman-teman perubahan yang teman-teman lakukan pada service tertentu gitu ya, itu dilakukan secara gradual aja, sedikit demi sedikit gitu ya. Pakai arsitektur microservice bisa jadi gitu ya, kalau memang servicenya udah banyak banget gitu ya. Terus yang kedua cara deploymentnya misalkan ya pakai canary deployment itu juga bisa mengenhance nilai reliability teman-teman. Gue punya artikelnya tentang kenapa sih canary deployment itu bisa ningkatin nilai reliability kita gitu ya. Oke. Nah, yang kedua bisa jadi teman-teman pindah nih dari sistem yang awalnya non distributed gitu ya. Jadi memang benar-benar monolith, benar-benar single system gitu ya. Jadi kalau satu mati ya udah selesai gitu. Pindah ke sistem yang memang support untuk distributed gitu ya. Pindah ke distributed system. Itu juga meningkatkan nilai reliability. Gue juga punya artikel gimana cara menghitung reliability dari distributed system teman-teman. Oke, jadi misalkan kita punya service A tapi terdeploy di 3 zona yang berbeda. Nah, berapa sih nilai latensi atau nilai availability-nya gitu ya. Itu bisa kita hitung juga teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa enhance nilai reliability menggunakan Chaos Monkey. Jadi atau Chaos Engineering ya. Jadi ini salah satu gebrakan dari perusahaan tech besar juga ya, Netflix. Itu dia simulate gitu ya, gimana sih kejadian chaos yang bisa terjadi di sistem mereka dan mereka coba simulate itu gitu kepada sistem mereka gitu. Jadi kita ngerti nih kalau something happen apa yang harus dilakuin gitu. Oke, jadi teman-teman juga bisa melakukan hal itu dan udah cukup banyak ya kalau seingat gue beberapa open source yang bisa mengsimulate itu gitu ya. Chaos Mesh seingat gue salah satunya gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba terapin itu. Nah, ini teman-teman apa yang bisa teman-teman baca berikutnya gitu ya. Gue punya beberapa artikel. Yang pertama adalah cara memulai SLO implementations gitu ya. Terus yang kedua cara mengkalkulasi SLO ketika kita punya interdependency system kayak tadi yang gue bilang. Jadi service A terdeploy di 3 zona nih, gimana cara kita ngitung si SLO-nya gitu ya. Atau misalkan service A terintegrasi dengan service B nih, berarti gimana nih cara kita ngitung SLO dari keseluruhan proses ini gitu ya. Nah, itu bisa kita ukur juga. Nah, ini contoh artikelnya teman-teman. Jadi ini artikel yang pertama nih, Starting SLO Implementations. Jadi teman-teman bisa baca artikel ini dan bisa cobain untuk terapin ya. Jadi teman-teman bisa coba terapin untuk bikin SLO di beberapa service teman-teman. Ini udah termasuk rumusnya, terus contoh kasusnya juga gue udah jelasin di sini gitu ya.
teman-teman tinggal coba implementasi di service teman-teman gitu ya. Terus berikutnya gue juga jelasin tentang gimana cara kalkulasi SLO dari sistem yang terintegrasi gitu ya, atau saling ketergantungan gitu ya. Contohnya kayak gini, service A punya ketergantungan ke service B gitu ya, yang mana service B terdeploy di dua zona yang berbeda, ada B1, B2 gitu ya, terus ada C1, C2. Nah ini cara ngitungnya gimana sih sampai akhirnya jadi nilai satu single SLO di bawah ini. Nah sampai jadi nilai single SLO ini. Oke, jadi service A, B, C, D. Oke, nah ini bisa kita hitung sebenarnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa nge-refer ke artikel yang gue udah buat. Gue taruh linknya di bawah. Oke, jadi sekian materi gue tentang reliability. Kalau ada pertanyaan atau komen, put the comment below. So, thank you. Kita akan coba lanjut ke bagian scalability ya.